Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan perbandingan konstitusi negara Indonesia dengan negara Swiss berdasarkan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi dan bentuk negara serta sistem pemerintahannya. A. Perbedaan hukum tata negara Indonesia dan Swiss berdasarkan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi. Perbandingan berdasarkan sistem amandemen. Pengertian perubahan konstitusi mencakup dua pengertian, yaitu amandemen konstitusi dan pembaruan konstitusi. Jadi, sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah konstitusi dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu apabila konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk kategori pembaruan konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia, diantaranya Belanda, Jerman, dan Perancis. Kedua, sistem perubahan konstitusi di mana konstitusi asli tetap berlaku, sementara pembagian perubahan konstitusi tersebut merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi asli. Bagian yang diamandemen menjadi bagian konstitusinya. Jadi antara bagian perubahan dan bagian konstitusi aslinya masih terkait. Perubahan konstitusi di Indonesia dari perubahan pertama sampai dengan keempat, Undang 1945 mengikuti sistem amandemen seperti Amerika Serikat. Mengenai sistem perubahan konstitusi di Swiss, pada awalnya menggunakan kategori pembaruan konstitusi. Adapun istilah yang digunakan dalam pembaruan konstitusi adalah revision. Pada tahun 1999, Konstitusi Federal Swiss 1874 telah digantikan oleh konstitusi baru, mengintegrasikan sekitar 150 revisi kecil menjadi teks baru. Konstitusi Swiss 1999 tersebut terus mengalami perubahan hingga sekarang dengan langsung memasukkan materi perubahan yang baru dalam konstitusi. Federal Swiss merupakan pembaruan naskah lama menjadi naskah yang baru dengan menambah materi perubahan dalam konstitusi Swiss. Kedua, perubahan konstitusi secara formal dan di luar secara formal. Jalan yuridis formal yaitu dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat dalam konstitusi sendiri dan mungkin juga diatur dalam peraturan perundangan yang lain. Kedua, jalan non yuridis formal yaitu perubahan konstitusi tersebut terjadi karena sebab tertentu atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi, baik perubahan konstitusi secara total maupun sebagai ketentuan saja sesuai dengan kebutuhannya. Tingkat kesulitan perubahan konstitusi. Berdasarkan tingkat kesulitan perubahan konstitusi, maka konstitusi dapat diklasifikasikan bersifat luas atau kaku. Ukuran yang biasanya dipakai para ahli untuk menentukan suatu konstitusi bersifat luas atau kaku adalah apakah terhadap naskah konstitusi dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah yang mengubahnya mudah atau sulit. Kedua, apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Dalam Konstitusi Indonesia pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, prosedur perubahan konstitusinya termasuk bersifat fleksibel karena perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan dengan dukungan tidak melebihi setengah dari jumlah anggota MPR. C. Perbandingan berdasarkan bentuk negara. Secara garis besar, bentuk negara di dunia terbagi menjadi: pertama, negara kesatuan dapat disebut sebagai negara uniritas adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara dalam negara. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan baik di pusat maupun di negara.
Kedua, negara serikat adalah negara bersusunan jamak terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri. Yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut dengan negara federal. Ciri-ciri negara serikat federal yaitu: A. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri demi kepentingan negara bagian. B. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. C. Hubungan antara pemerintahan federal dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintahan federal. Jika dilihat dari sejarah ketatanegaraan berdasarkan konstitusi, maka bentuk negara Indonesia telah mengalami perubahan bentuk negara beberapa kali sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Undang-Undang 1945 yang pertama. Yang kedua, pada masa Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, pada masa Undang-Undang Sementara Republik Indonesia 1950. Yang keempat, pada masa kembali lagi ke Undang-Undang 1945 sehingga perubahannya sampai sekarang. Perbandingan berdasarkan model sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara yang paling dikenal di dunia yaitu: pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kedua, sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Yang keempat, sistem pemerintahan kolegial. Keunikan dari sistem pemerintahan kolegial yang diterapkan di Swiss ialah tidak ada orang yang sangat berkuasa, tetapi juga tidak ada orang yang paling berat menanggung tugas kewajiban. Semuanya ditanggung bersama karena kepemimpinan bersifat kolegial. Presiden Swiss bukanlah yang paling berkuasa sebagaimana dalam negara bersistem presidensial. Sistem demikian ini sudah berjalan sejak konstitusi Swiss modern disahkan tahun 19 atau di sini dituliskan disahkan tahun 1848. Sistem ini untuk mencegah terjadinya otoriter serta kekuasaan yang terus-menerus dan sewenang-wenang. Untuk Indonesia, semenjak awal pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan keinginan para perancang Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, apabila ditelaah secara sesama dalam sejarah tata kenegaraan kita, sistem presidensial yang dianut di Indonesia adalah tidak murni. Pada Konstitusi Undang-Undang 1945 original dikatakan bahwa sistem pemerintahan berupa sistem perubahan pemerintahan presidensial. Namun, apabila kita lihat Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan juga lembaga parlemen yang diberi kewenangan yang luas, salah satunya dengan membuat garis-garis besar haluan negara yang harus dilakukan oleh presiden, sehingga presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. MPR juga diberi wewenang untuk memperhatikan presiden di tengah masa jabatannya kaitannya dengan tuduhan pelanggaran haluan negara. Presiden diposisikan sejajar dengan lembaga tinggi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 original, sehingga seakan-akan diposisikan setara dengan fungsi Perdana Menteri seperti yang berlaku pada sistem parlementer. Dalam prakteknya, banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga, secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan seperti ini justru mencerminkan sistem pemerintahan campuran. Kemudian, apabila kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat di mana Majelis Pemusyawaratan Rakyat sudah tidak lagi ditempatkan menjadi lembaga penjelmaan rakyat serta menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang juga memiliki kewenangan dan kekuasaan
terlalu besar dan membatasi kekuasaan presiden, yang menyebabkan sistem presidensial menjadi tidak efektif. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan Indonesia kembali menjadi tidak jelas apakah akan tetap menganut sistem pemerintahan presidensial atau parlementer. Nah, itu sekilas penjelasan dari perbandingan konstitusi negara Indonesia dan negara Swiss berdasarkan prinsip-prinsip umum, perubahan konstitusi, dan bentuk negara serta sistem pemerintahannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian atas penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.